Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Sebelumnya izin memperkenalkan diri, kami dari kelompok 1, 2EC2 akan mempresentasikan hasil proyek terakhir kami, yaitu sistem pemesanan mandiri di kafe atau self ordering system. Sebelumnya izin memperkenalkan diri dan anggota-anggota lainnya. Nama saya Bian Meswara, NIM 22444304. Nama saya Muhammad Gaisar Wibawa Utama, NIM 22443037. Perkenalkan, nama saya Intan Hafisa Rahmadania, NIM 22444304. Perkenalkan, nama saya Givari Barapaska, NIM 224-30032. Oke, sebelum ke pembahasan, saya akan menjelaskan mengapa kami memilih tema yaitu sistem pemesanan mandiri di kafe. Itu karena perkembangan teknologi informasi mendorong pelaku usaha termasuk kafe untuk menerapkan sistem terkomputerisasi dalam kegiatan operasional pada beberapa kafe. Proses pemesanan dan pencatatan pesanan masih dilakukan secara manual sehingga berpotensi menimbulkan kesalahan, keterlambatan pelayanan, serta kesulitan dalam pengelolaan data pesanan dan menu. Oleh karena itu, diperlukan sebuah sistem manajemen kafe yang dapat membantu proses pemesanan dan pengelolaan data secara lebih efektif. Pendekatan pada OOP atau OOD, yaitu Object Oriented Design, digunakan dalam perancangan sistem ini karena mampu merepresentasikan objek nyata dalam sistem, seperti user, admin, menu, dan pesanan. Dan pendekatan ini, sistem dapat dirancang secara terstruktur, mudah dikembangkan, dan mudah dipelihara. Oke, baik. Selanjutnya, kita akan membahas mengenai desain kelas diagram dan use case oleh Intan. Baik, terima kasih. Di sini saya akan menjelaskan use case dan kelas diagram. Pertama, saya akan menjelaskan use case diagram. Pada diagram ini terdapat dua aktor utama, yaitu user sebagai pelanggan dan admin sebagai pengelola kafe. Nah, untuk user sendiri bisa dilihat. Nah, untuk user bisa memilih nomor meja, melihat menu, menambahkan menu ke keranjang, ngedit keranjang, hingga melakukan pembayaran. Sedangkan admin, dia bisa login sebagai admin, terus mengelola data menu menggunakan fitur CRUD, serta mengecek pesanan yang masuk. Use case ini menunjukkan pembagian peran yang jelas antar pelanggan dan admin. Selanjutnya, ada kelas diagram. Nah, kelas diagram ini menjelaskan struktur sistem, yaitu kelas apa saja yang digunakan, data apa yang disimpan, serta fungsi yang dijalankan oleh sistem. Nah, untuk kelas diagram sendiri itu ada 6. Yang pertama itu ada kelas admin. Kelas admin mempresentasikan pengolahan kafe. Nah, untuk atributnya itu ada user digunakan sebagai identitas admin, password digunakan untuk keamanan saat login. Nah, untuk metodenya itu ada login, proses masuk ke sistem, create menu, menambahkan menu baru, terus update menu, mengubah data menu, delete menu, menghapus menu, view orders, melihat pesanan pelanggan. Nah, untuk peran utama kelas admin ini adalah mengelola menu dan memantau pesanan yang masuk. Terus yang kedua ada kelas user. Nah, kelas user ini mempresentasikan pelanggan kafe. Untuk atributnya itu ada tabel menu untuk menyimpan nomor meja pelanggan. Untuk metodenya itu ada select tabel, memilih nomor meja, terus view menu, melihat daftar menu, add to cart itu menambahkan menu ke keranjang, terus edit cart itu mengubah isi keranjang, dan checkout menyelesaikan pesanan. User sendiri berinteraksi langsung dengan sistem untuk melakukan pemesanan. Terus yang ketiga itu ada kelas cart.
Nah, kelas cart sendiri berfungsi sebagai keranjang belanja pelanggan. Untuk atributnya itu ada item, list, cart, item. Itu tuh daftar menu yang disimpan, total prices, total harga, seluruh pesanan. Terus untuk metodenya itu ada add items, itu menambahkan item ke keranjang, update item itu mengubah jumlah item, terus remove item menghapus item, sama kalkulator total itu menghitung total harga. Nah, cart sendiri menjadi penghubung antara user dan order. Terus yang keempat ada kelas cart item. Nah, kelas cart item ini mempresentasikan satu menu dalam keranjang. Untuk atributnya itu ada quantity, yaitu jumlah menu yang dipesan, terus subtotal, total harga berdasarkan jumlah. Untuk metodenya itu ada update quantity, mengubah jumlah pesanan. Nah, cart item sendiri menghubungkan cart dengan menu item. Terus yang kelima itu ada kelas menu item. Itu kelas menu item itu berisi data menu cafe. Nah, atributnya itu ada ID, itu identitas menu, ada name, itu nama menu, price, itu harga menu, kategori, itu kategori menu, makanan atau minuman. Nah, metodenya sendiri itu ada update, mengubah data menu, dan delete, menghapus menu. Nah, menu item sendiri dikelola oleh admin dan dipilih oleh user. Terus yang terakhir itu ada kelas order. Nah, kelas order ini mempresentasikan pesanan yang sudah dikonfirmasi. Untuk atributnya itu ada order ID, itu identitas pesanan, tabel number itu nomor meja, total itu total pembayaran, dan status itu status pesanan kayak menunggu, diproses, selesai kayak gitu. Nah, untuk metodenya itu ada update status, memperbarui status pesanan. Nah, untuk hubungan antara kelas itu kayak user ke cart itu satu user memiliki satu cart. Nah, terus cart ke cart item itu satu cart berisi banyak cart item. Terus cart item ke menu item itu setiap cart item berasal dari satu menu. Terus untuk order ke cart item itu satu order berisi detail item yang dipesan. Nah, kelas diagram ini menunjukkan struktur sistem manajemen kafe secara terorganisasi di mana setiap kelas memiliki peran yang jelas dan saling terhubung untuk mendukung proses pemesanan hingga pengelolaan pemesanan. Mungkin segitu saja yang bisa saya jelaskan. Baik, terima kasih Intan. Selanjutnya mengenai database dan API akan dijelaskan oleh Gipari Bara. Oke, baik. Jadi sekarang saya akan membahas terkait dengan BI dan juga database. Oke, jadi kali ini saya akan menjelaskan terkait dengan apa itu API. Jadi sebelumnya pengertian API adalah API itu semacam jembatan. Jadi yang memang tujuannya itu adalah menghubungkan dari front end ke back end maupun ke database. Nah, di sini kami menggunakan API dari REST API karena REST API itu menggunakan protokol HTTP yang dimana banyak digunakan untuk proses CRUD. Nah, kami CRUD ini khususnya digunakan untuk admin saja. Nah, jadi di sini ada security.kt. Jadi ini fungsinya adalah sebagai gembok dan juga sebagai authentication gitu. Lanjut, di sini juga ada order routes yang dimana order routes ini itu dari front end ke back end, balik lagi ke front end gitu. Nah, ini kami buat routes-nya khusus. Nah, lalu selanjutnya itu ada yang namanya itu routing.kt. Nah, routing.kt ini bawaan dari framework Katornya sendiri gitu. Jadi enaknya Kator itu kita bisa milih kita tuh mau butuhnya apa. Nah, nanti mereka langsung sediain. Nah, enaknya
kita tinggal masukin aja nih API-nya kayak mana, get apa, post apa, dan lain-lain gitu. Nah, kami di sini itu karena kami menggunakan authentication yang dimana ada beberapa hal yang hanya bisa dilakukan oleh admin. Contohnya di sini adalah post untuk update status, kemudian ada get orders atau dapatkan info order, kemudian ada history dari order atau riwayat order, lalu juga ada kita menambah produk, kemudian mengupdate produk berdasarkan ID dan juga mendelete produk gitu. Nah, lalu selanjutnya itu saya akan membahas tentang database. Jadi untuk database di sini kami menggunakan Supabase karena sebelumnya kami itu berniat untuk mendeploy backend ini itu menjadi public gitu. Nah, tapi karena hosting di sana itu rata-rata mahal ya untuk backend, dan juga notabene berbayar, kami mencari opsi lain yaitu dengan menggunakan Nginx sebagai yang nantinya itu membuat PC kami itu menjadi server sementara gitu. Nah, lalu di sini kami juga menggunakan driver dari Postgres yang ini bisa didapatkan langsung di website dari Supabase-nya gitu. Nah, lalu selanjutnya di sini juga ada kategoris. Jadi if dbmt, nah ini tuh semacam seeder kalau misalnya di Laravel itu. Nah, ini semacam seeder. Lalu di sini lanjut ada admin user, dilanjut juga dengan ada data dummy yang sebetulnya jikalau memang sudah menggunakan database ini tidak terlalu diperlukan. Cuman karena sebelumnya kami tidak menggunakan database, kami masih menggunakan data dummy sementara gitu. Nah, lalu ini untuk tabelnya bisa dilihat di Supabase. Nah, enaknya Supabase adalah setelah kita melakukan yang namanya itu KV schema yang nanti bakal dibahas selanjutnya, itu otomatis akan memberikan relasi sendiri. Nah, seperti itu. Mungkin itu aja, sekian dari saya. Lanjutannya nanti di akhir ada simulasi dari API itu sendiri. Saya kembalikan lagi kepada moderator. Oke, terima kasih Giparibara. Baik, selanjutnya ada data model dan logika akses data dijelaskan oleh saya. Jadi, data model dan logika akses data itu bagian ini memastikan struktur data kita rapi dan akses ke database aman serta efisien. Oke, yang pertama kita bahas dulu itu data model. Kita di sini saya membuat pemisahan yang jelas, yaitu membuat dua data model, yaitu menggunakan DTO atau data transfer object yang merupakan data kelas Kotlin di dalam file data models. Oke, jadi fungsi DTO ini, kelas-kelas ini berfungsi sebagai cetakan untuk mengirim data menerima data JSON antara klien dan server. Oke, contohnya ada di kelas product sama checkout request. Jadi di kelas-kelas ini harus memiliki anotasi add serializable agar kita bisa mengubah menjadi JSON dan sebaliknya. Oke, lanjut. Yang kedua ada data skema. Jadi kita punya data skema yang mendefinisikan struktur database fisik kita menggunakan expose ORM. Setiap tabel database direpresentasikan sebagai objek Kotlin yang mewarisi integer ID table, contohnya kategoris, products, orders, dan user. Kami menggunakan origin key, misalnya di tabel products, kolom kategori ID adalah referensi ke tabel kategoris, menunjukkan hubungan many to one, dan ada juga tabel gabungan. Yang paling penting adalah tabel order items. Ini menghubungkan order dan products untuk mencatat kuantitas pesanan dan harga per item pada saat transaksi terjadi. Oke, kita masuk ke logika akses data. Di Kitor kami tidak menggunakan repository terpisah, melainkan mengintegrasikan logika CRUD di dalam service layer. Jadi untuk berinteraksi dengan exposed, kami selalu membungkus setiap operasi database di dalam fungsi new suspended transaction. Itu ada di product service atau di kategori service.
Mungkin boleh dibuka. Di line 30. Oke, jadi di line 30 itu ada new suspended transaction dan ada dispatcher.io. Jadi transaksi ini menggunakan konteks dispatcher.io ini karena krusial karena memastikan bahwa semua operasi input atau output database berjalan di thread khusus input atau output, sehingga tidak memblokir thread utama Kitor. Aplikasi tetap responsif dan non-blocking, menjaga performa tinggi. Oke, yang terakhir adalah fungsi terpenting di backend ini, yaitu transaksi checkout di order service. Di create order. Oke, jadi fungsi ini melibatkan lebih dari satu tabel. Kami harus mengambil harga terbaru produk dari database, membuat baris di tabel order, membuat banyak baris di tabel order items menggunakan batch insert. Jaminannya itu seluruh urutan operasi ini harus berhasil semua atau transaksi commit, dan juga atau gagal semuanya atau rollback, menjamin bahwa tidak ada pesanan tanpa item atau sebaliknya. Mungkin sekian penjelasan saya mengenai data model dan logika akses data yang menjadi fondasi arsitektur backend cafe ini. Mungkin cukup sekian, akan dilanjutkan oleh Kaisar untuk menjelaskan, yaitu service logic. Ya, jadi di sini saya mau menjelaskan tentang yang service logic. Yang pertama ada kategori service. Nah, kategori service sendiri ini fungsinya itu buat ngambil semua kategori dari database. Itu kerjanya membuka transaksi database, query ke tabel kategori, mapping hasil query model, terus return dalam bentuk list. Nah, dipakai buat nampilin daftar kategori produk seperti makanan, minuman, dessert, yang lainnya. Yang kedua itu ada produk service. Dia fungsinya itu memakai CRUD ya, create, update, dan delete produk. Jadi fungsinya buat ngambil semua produk dari database untuk menampilin ke menu user. Nah, si create produk ini itu yang create itu buat insert produk baru ke tabel produk, ambil ID otomatis dari database, return data produk lengkap. Nah, dipakainya ya oleh admin gitu. Nah, kalau buat yang update itu buat ubah data produk berdasarkan ID, yang delete buat menghapus produk dari database. Dan yang ketiga itu ada service order atau order service. Nah, yang pertama itu ada create order. Jadi ambil semua ID produk dari charts, terus cek produk, harga di database, prediksi produk yang ini, hitung total harga, insert ke tabel order, lalu insert ke item order item. Terus ada update order, itu fungsinya buat ngubah status order, contoh menjadi paid, processing, complete, dan cancel. Nah, ada juga get order status. Nah, ini tuh dipakai untuk cek status pesanan user gitu. Ada juga get active order, ini untuk admin, diambil order dengan status yang fed atau processing gitu. Jadi alurnya itu ambil semua order aktif, terus join order item produk, group item berdasarkan order ID. Yang terakhir itu ada get order history, yaitu ambil order dengan status complete atau cancel gitu. Nah, terus ada
sekian dari service Logic. Saya kembalikan ke moderator. Oke, terima kasih Kaisar. Baik, sebelum ditutup ada simulasi terlebih dahulu dari Giparibara untuk simulasi web proyek kami. Oke, baik. Jadi kali ini saya akan melakukan simulasi. Jadi sebelum kita lanjut ke web, kita bakal coba simulasi menggunakan Postman terlebih dahulu. Jadi sebelumnya karena kita menggunakan authentication, yang dimana itu kita membatasi fungsi-fungsi, yang dimana admin itu kan hanya admin yang bisa melakukan CRUD, sedangkan user tidak bisa. Nah, karena oleh sebab itu maka kami membutuhkan namanya itu authorization di Postman-nya. Nah, gimana cara mendapatkannya? Cara mendapatkannya cukup mudah. Kita langsung ke post data aja, lalu kita ganti sesuai dengan endpoint yang udah kita tentukan pada API atau pada router DKT sebelumnya. Nah, di sini saya akan coba masukkan dulu username admin, kemudian passwordnya juga admin 123. Sorry. Nah, nah ini tuh usahain pakai yang udah ada di database kalian gitu. Nah, setelah kita send, nah otomatis kita bakal mendapatkan tokennya. Tokennya ini itu kita gunakan pada authorization ini, fungsinya agar supaya base ini mengira kalau kita tuh ada admin gitu. Sebagai admin lah kita melakukan get postnya itu sebagai admin. Nah, lalu di sini kita akan coba untuk mendapatkan get data yang dimana kita sebagai user aja dulu ya. Untuk sebagai user yang bisa dilihat user itu adalah produk tentu saja. Nah, kita coba untuk send, otomatis itu akan keluar semua produk yang sudah ada pada database atau pada website gitu. Nah, untuk khusus admin itu kita bisa orders misalnya. Nah, ini ada informasi order, itu ada yang processing, ada yang udah membayar, dan lain hal sebagainya. Nah, lalu selanjutnya itu kita bakal mencoba untuk post. Nah, bagaimana dengan post? Di sini kita bakal coba buat menambah produk baru. Nah, dengan cara kita gunakan juga dengan yang dibutuhin gitu. Di tabelnya kan kita butuh kategori, kita butuh name, price, dan juga image ya. Nah, ini kita coba simulasikan. Contohnya kita masukkan americano hitam ya. Kita coba send. Nah, kalau misalnya udah 201 created, artinya itu sudah masuk ke dalam database-nya. Nah, ini bisa kita buktikan, yaitu dengan, karena sebelumnya kami itu sudah membuat website sederhananya. Nah, kita bisa lihat di sini, di paling bawah itu ada americano hitam yang baru saja kita masukkan melalui Postman. Nah, lalu kita coba update datanya, yaitu dengan cara kita update name itu menjadi putih. Nah, sebelumnya kita lihat dulu nih, kategorinya kita dapat ID-nya 35. Nah, maka di sini kita langsung aja edit 35. Nah, kok ini bisa 35, dapat dari mana dan kenapa bisa ID yang ditentuinnya? Nah, itu dari routing.kt kita, yang dimana untuk mengubah atau mengupdate itu produk/ID. Nah, jadi kita masukin juga ID yang ingin kita update produknya. Contoh ini ID 35 yang sebelumnya kan americano hitam ya. Nah, sekarang kita coba send. Nah, ketika status sudah sukses, bisa kita cek juga di sini. Nah, otomatis menjadi americano putih. Nah, jikalau sudah berhasil nih, kita coba buat delete nih. Nah, kan tadi kita udah dapat ID-nya itu 35 kan. Nah, sekarang kita coba untuk delete. Nah, jika status sudah sukses, otomatis di sini juga sudah terhapus seperti itu. Nah, ini juga berlaku apabila kita sudah mengimplementasikannya ke dalam website, ke front end-nya dengan API ini. Nah, API ini juga berfungsi nih untuk CRUD langsung dari front end ke database. Bisa kita ambil contoh dari Cireng Rujak ini, kita ganti untuk harganya menjadi 18.000. Wah, ini untuk sebelumnya untuk pembuktian aja ya. Kita ke sini, kalau kita pilih misal table 121, kita lihat Cireng Rujak itu harganya 17.000 sebelumnya kan. Nah, lalu kita coba untuk update. Kita coba cek harganya apakah berubah. Kita lihat di sini. Dan otomatis berubah jadi 18.000. Nah, lalu di sini kita coba untuk simulasikan, yaitu tentang update status ya. Nah, ini
di sini kami menggunakan yang namanya itu payment gateway dari Mitrans yang memang udah gratis dan juga udah enak gitu untuk simulasinya gitu. Jadi kita coba melakukan pembayaran dan otomatis itu akan masuk ke sini. Ntar kita coba refresh. Nah, cireng rujak. Nah, ini juga berlaku pada Postman. Nah, di sini kita coba untuk get data, orders, kita coba send. Nah, ini masuk ke Postman juga. Dan sekarang kita coba untuk melakukan namanya payment selesai gitu. Status berhasil diperbarui dan otomatis masuk ke dalam history, order history. Nah, seperti itu. Oke, mungkin segitu aja dari simulasi dan juga penjelasan sedikit terkait dengan implementasi API, khususnya pada front end dan juga back end dan database. Mungkin segitu saja. Sekian, saya kembalikan lagi kepada moderator. Oke, baik. Terima kasih Giparibara. Oke, jadi sekarang kita sudah di penghujung presentasi kelompok kita. Mari kita ucapkan alhamdulillah. Alhamdulillah. Oke, jadi mungkin cukup sekian dari kelompok kami. Mohon maaf bila ada salah kata dan salah perbuatan. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh.